Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Simplicia yang berasal dari daun, yaitu folium. Folium adalah bagian tanaman yang berupa daun. Simplicia ini dapat dibuat dari daun segar atau daun kering dan dapat berupa pucuk daun atau daun yang sudah tua. Adapun Simplicia daun yang akan kita bahas itu nanti ada 40 jenis Simplicia daun. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 Simplicia daun saja. Yang pertama ada abrifolium, yang kedua ada acilefolium, yang ketiga ada aglaefolium, yang keempat anacardiifolium, dan yang kelima ada Apii graveolentis folium. Kita langsung saja masuk pada Simplicia yang pertama, yaitu ada abrifolium. Memiliki nama lain daun saga. Daun saga ini berasal dari tanaman Abrus precatorius dan berasal dari keluarga Papilionaceae. Adapun zat berkhasiat utama yang terkandung di dalam daun saga atau abrifolium itu ada glisirisin, di mana kadarnya sampai 15%. Kemudian juga mengandung kalsium oksalat. Adapun kegunaan dari daun saga ini adalah untuk obat sariawan. Pemberian daun saga yaitu berupa baunya yang lemah, rasa agak manis dan khas. Bagian yang digunakan itu adalah bagian dari anak daunnya. Nah, untuk waktu panennya daun saga ini, waktu panen pertama itu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 6-9 bulan. Di mana cara untuk memanen daun yang praktis itu dengan cara memangkas tanaman setinggi 25-30 cm dari tanah. Nah, dengan cara ini nanti akan diperoleh kenaikan produksi daun dibanding dengan cara dipetik tanpa harus dipangkas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian Simplicia daun yang kedua itu ada acilefolium. Memiliki nama lain daun seribu. Daun seribu ini berasal dari tanaman Acilemilefolium dan berasal dari keluarga Asteraceae. Daun seribu memiliki zat berkhasiat atau mengandung zat berkhasiat berupa minyak asiri, di mana di dalamnya mengandung kamazulen dan azulen. Daun seribu ini digunakan sebagai antipiretik, diaforetika, dan karminativa. Adapun pemberiannya berupa bau agak tajam, khas, rasa mula-mula itu tawar, kemudian lama-kelamaan menimbulkan rasa agak gatal atau tebal di lidah. Sedangkan bagian yang digunakan itu adalah bagian daunnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang ketiga ada aglaefolium. Memiliki nama lain daun pacar Cina. Berasal dari tanaman Aglaia odorata dan berasal dari keluarga Meliaceae. Daun pacar Cina ini memiliki zat berkhasiat utama berupa minyak asiri, kemudian alkaloida, damar, garam-garam mineral. Daun pacar Cina ini digunakan untuk mengurangi nyeri saat haid dan dapat juga digunakan sebagai obat gonoro. Bagian yang digunakan itu adalah bagian anak daunnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang keempat ada anacardiifolium. Nama lainnya yaitu adalah daun jambu mete atau daun jambu monyet. Berasal dari tanaman Anacardium accidentale, keluarganya Anacardiaceae.
Nah, ternyata daun jambu mete ini memiliki zat berkhasiat utama berupa tanin, kemudian ada galat, flavonol, asam anakardol, asam elagat, senyawa fenol, kardol, dan metil alkohol di dalam daunnya. Daun jambu mete ini itu dapat digunakan untuk pengobatan luka bakar dan luka melepuh, di mana daun yang dipakai itu adalah daun segar. Adapun pemeriannya, baunya aromatik dan rasa kelat. Bagian yang digunakan tentunya daun. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang kelima, yaitu ada Apii graveolentis folium. Memiliki nama lain daun seledri. Berasal dari tanaman Apium graveolens, keluarganya Apiaceae. Daun seledri ini memiliki zat berkhasiat utama berupa flavoglukosida atau apiin, kemudian mengandung zat pahit, minyak atsiri, vitamin, kaolin, dan lipase. Ternyata daun seledri ini itu dapat digunakan untuk memacu enzim pencernaan atau sebagai stomakika. Dapat juga digunakan sebagai peluru air seni atau diuretika. Adapun pemeriannya, baunya aromatik, rasa agak asin, sedikit pedas, kemudian menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk materi volume yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan di minggu depan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.